legenda Putra Langit, bidadari pembelenggu Sukma, Tirta Kemuning. Ia memang boleh dibayangkan sebagai bidadari. Ia memiliki kecantikan tiada tarafnya. Seluruh pembawaannya gemulai. Suaranya lirih setiap kata, baginya adalah peringatan. Oh, kau Ayu Pualam, mengapa datang terlalu cepat? Sepertinya kembali muda 10 tahun. Kok bisa begitu? Salam guru, belakangan ini keadaan kami amat terjepit. Mohon guru sudi turun tangan. Oh, iya, aku ingin membasuh diri dulu. Kau boleh tunggu sesabarmu. Sungguh aku tak mengikuti perkembangan guru. Ia melayang tanpa menghimpun energi terlebih dulu. Aku memang tertinggal jauh. Dengan segala kemewahan dan keharumannya, ia menyenangkan dirinya. Rasa-rasanya belum pernah aku mandi begini segarnya. Mungkin aku yang terlalu lelah ya. Aku merasa guru sedang gusar padaku. Aku berjanji takkan membuat kesalahan lagi. Mau kulihat sebagus apa pelayanan dan baktimu padaku. Sungguh guru, aku sadar, upeti dariku tak sebagus biasanya. Mohon ampunkan, aku sangsi. Apakah suamimu Zof punya kesetiaan seperti kamu? Bukankah kau memanjakannya selama ini? Pendiriannya adalah seperti pendirianku. Kalau ia tak mendukungku, bagaimana aku bisa datang kemari setiap tahunnya? Jadi izin harus datang dari suamimu. Begitu, coba ingat-ingat kekuasaan di zaman Maharani dulu. Lalu gara-gara kalian ini kurang lihai, jadilah laki-laki yang menguasai dunia. Astaga, dia marah-marah lagi. Laki-laki sekarang kebanyakan melecehkan kaum kita. Mereka pikir kita ini budak mereka. Bayangkan saja kesemena-mena suamimu itu. Selirnya 3.000, seperti apa itu wanita baginya? Pualam tak bisa membantah, sebab ucapan gurunya benar belaka. Ya, sudahlah, sebenarnya kau ini punya masalah apa? Pualam Wungu mengisahkan keterancaman Singgasana Zof. Hahaha, hihihi, aku heran, kenapa Jabrik Wanara baru bertindak sekarang? Puluhan tahun ia harus menanti. Hahaha, si Zof itu taunya cuma bersenang-senang saja ya. Guru, kalau sampai suamiku turun tahta, bukankah aku ikut turun? Inilah ku cemaskan guru. Sungguh ku mohon pertolongan guru. Pualam, apa sih susahnya menemani Jabrik sebagai raja? Bukankah kau tetap jadi ratu juga? Guru, Jabrik sudah menguasai jurus ulimat yang tinggi itu. Kapan saja ia mau, ia bisa memperoleh kesenangannya dengan menggunakan cakar pada wanita manapun. Hihihi, itu soal kecil, asal saja ia terminum air jeramku itu. Segala kemampuan cakarnya jadi tak berguna. Sungguh benar tutur guru, memang aku datang untuk meminta air itu pada guru. Tapi ia akan patuh padamu hanya dengan air itu. Kalau air habis ia berubah lagi. Apa gunanya? Ya, guru, satu harapanku lagi. Ajarkan aku petik raga getar sukma. Ucapan terakhir Pualam membuat para dayang tersipu-sipu. Kau kuno Pualam, cantik tapi kuno. Jurus yang kau pinta itu sudah buruk bagiku. Andalanku kini adalah bidadari pembelenggu sukma. Kau takkan tahu keampuhannya tanpa pembuktian lebih dulu. Aku tahu, itu terlalu tinggi bagi murid, guru. Mungkinkah aku jadi pengecualian? Ku ingat-ingat kesetiaanmu selama ini. Mungkin aku tak keberatan, cuma, upetimu selama ini bagiku kurang saja keindahannya. Biarlah ku persembahkan yang jauh lebih indah guru. Kelak, untuk apa? Kini yang ku perlukan adalah pendekar-pendekar kungfu yang mampu dibanggakan. Kalau itu yang diinginkannya, apakah tak ada kehebohan dalam dunia persilatan nantinya? Guru, kau gugup, kau tak sanggup. Kenapa guru berubah kesukaan? Bukankah para pendekar itu bisa saja jadi musuh dalam selimut? Bagiku yang penting mereka memiliki kekuatan dan kepiawaian yang bisa kumanfaatkan. Oh, aku mengantuk, temui aku lagi, setengah jam nanti. Pukul 12 malam, menjelang pagi. Aku berjanji, aku akan membalas kebaikan guru dengan kepatuhan sepenuh hati. Pualam, apa yang kalian butuhkan sekarang? Imbalannya adalah kesetiaanmu yang terjual. Kau harus berpura-pura patuh pada Jabrik. Demi negeri kami, kurasa suamiku tak keberatan. Aku tahu, kau pun pandai menyenangkan hati Jabrik. Bidadari pembelenggu Sukma memiliki dua keunikan Pualam.
Jurus pengikat sukma. Jurus ini akan membuat seorang laki-laki menjadi amat patuh. Jurus pengikat usia. Menyerap energi total, membuat pemilik jurus kembali muda. Menyerap energi secara tuntas takkan mampu dilakukan bila kau tak membuat mereka bertekuk lutut padamu. Jadi karena itulah guru makin lama menjadi makin muda. Luar biasa, benar Pualam, kau tahu sekarang, mengapa yang kau butuhkan kini adalah energi-energi. Tenaga dalam yang handal, aku akan jadi makin sakti. Maka, persembahkan padaku sumber-sumber energi yang hebat. Layaklah guru tak mau mengajarkannya pada siapapun. Aku beruntung. Ada bahayanya Pualam. Jangan serakah, bila bersua dengan yang jauh lebih sakti, keadaan jadi berbalik. Maka kukatakan, bila kau berhadapan dengan Jabrik, sesungguhnya itu mengandung resiko yang tak kecil. Bagaimanapun juga guru, aku harus mencobanya. Bagus, begitu yang kukendaki. Mari kita mulai. Tirta Kemuning lalu merinci setiap apa yang harus dilakukan Pualam. Pualam mulai meditasinya. Setengah jam kemudian, guru, aku merasakan panas yang menyengat. Panas, itu tanda meditasimu sudah benar. Lihat bagaimana kau bisa menyerap energi seseorang hingga mengurangi usiamu setahun. Pualam Wungu merasakan jurus gurunya terlalu besar untuk ditampungnya. Seluruh badannya merasa panas. Ia merasa antara sadar dan tidak. Entah bagaimana tepatnya, yang jelas di hadapannya tiba-tiba berdiri seseorang yang masih asing baginya. Apa? Siapa kau? Aku tak tahu siapa namaku. Yang jelas kau adalah seorang bidadari. Mengapa kau bisa secantik ini? Memang malang bagi laki-laki yang tak sadar bahwa kehidupannya terancam. Pagoda Bidadari. Fajar menyingsing. Jurus bidadari pembelenggu sukma telah diterapkan oleh Pualam. Sungguh ku berharap energiku akan bertambah sampai ku taklukkan Jabrik. Tapi jurus keduanya belum kuselidiki keampuhannya. Jurus pengikat usia. Hei, bangun kau. Pualam ingin menjajal sampai di mana keampuhan jurus keduanya, yang konon tanpa tanding itu. Ayo bersihkan kakiku. Pualam memerintahkan laki-laki itu untuk membersihkan telapak kakinya. Hahaha, benar-benar patuh. Sudahlah, tak kubutuhkan lagi kau. Kepatuhan yang telah direncanakan lewat jurus-jurus sihir gurunya. Merasa tak berguna, laki-laki itu hilang harapan. Bagaimana keadaanmu Pualam Wungu? Oh, guru, aku telah membuktikannya. Terima kasih Ibunda Guru. Terima kasih. Yah, baik. Kini kau harus memantapkan jurus keduanya. Jurus ini sangat berbahaya seperti yang sudah kupesankan. Berhati-hatilah. Pualam yang berontak encer mudah saja memahaminya. 5 jam kemudian barulah mereka selesai. Pualam merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan kehampaan yang sangat. Kehampaan yang amat dalam. Perasaan apakah ini guru? Pualam, semua energi lawanmu akan terserap untuk mengisi kehampaan itu. Kalau kau melakukannya setengah-setengah, bahaya. Untuk menghindarkan Pualam dari bahaya, Tirta Kemuning memberikan seseorang lawan yang tak terlalu tangguh. Pualam yang tersihir oleh ilmunya itu tak terbayangkan betapa harga dirinya sudah sirna. Kaukah yang dinamakan bidadari itu? Aku bukan bidadari kok. Yah, kau bukan bidadari. Kelakuanmu aneh. Memang, Pualam yang kini bukan Pualam yang berbudi. Benarlah bahwa usianya telah dipertukarkan dengan usia Pualam 1 tahun. Jurus ini adalah benar-benar bersumber pada kejahatan dunia. Namun di luar dugaan, Pualam Wungu mengalami bahaya yang ditakutkan oleh gurunya. Bagaimana dengan Raja Wali yang berusaha menyelamatkan Nuri dan Sri Gunting? Raja Wali tak memperdulikan apa yang harus dihadapinya. Yang penting, sekarang lolos dari maut dulu. Sayangnya, kuda pun mengenal batas kekuatannya. Mereka bertiga terpental dari sang kuda yang terlalu lelah. Raja Wali terjaga setelah beberapa menit. Disusul kemudian oleh Sri Gunting. Sri Gunting, Raja Wali, entah dengan cara apa aku bisa berterima kasih padamu. Lupakan saja apa yang telah terjadi. Tempat apakah ini? Raja Wali menceritakan kejadiannya. Kalau begitu, aku terpaksa harus ikut denganmu. Lukamu masih mengeluarkan darah. Salep ini amat manjur untuk lukamu. Aku tahu, obat-obatanmu selalu mujarab. Sejenak pandangan mereka beradu.
Sri Gunting yang halus perasaannya merasa tersipu-sipu. Sebaliknya Raja Wali malah senang melihat Sri Gunting yang malu-malu. Tak sadar ia meraih tangan Sri Gunting. Waduh, Yunda Nuri, maaf, aku mau melihat keadaan Yunda Nuri dulu ya. Yunda belum sadarkan diri juga. Wajahmu sangat pucat Yunda. Mengapa lama betul pingsannya? Parah lukamu Yunda, sisa energiku sangat sedikit. Aku tidak bisa membantunya meditasi. Raja Wali mencoba mengalirkan energinya dengan cara yang paling ringan tanpa melukai Nuri bersulam. Sri Gunting tak paham maksud Raja Wali, tentu saja ia jadi amat marah. Nuri yang perlahan siuman menjadi kaget sekali. Dan pingsan lagi. Loh, mengapa kok mendadak ia pingsan lagi? Tadi kan sudah membuka matanya. Mereka segera beranjak jalan. Si Raja Wali ini. Dia bisa kerepotan kalau aku ikutan pingsan. Raja Wali lihat di depan sana. Alangkah terkejutnya mereka bertiga. Seperti telah terjadi perampokan di sekitar sini. Tak masalah dengan perampok, asal bukan rombongan musuhku. Maafkan aku Bung, ku pinjam bajumu untuk melindungiku. Raja Wali, lihatlah, menakutkan sekali. Masih banyak lagi korban di sana sini yang mereka temukan. Sungguh kejam para pelakunya. Sudahlah, tak ada gunanya menyesali keadaan di sini. Kita pergi saja, kalau ketemu mereka akan kuhadang. Mereka inilah rupanya para perampok itu. Hahaha, mulut-mulut kecil yang besar bicaranya. Aku adalah Putri Jenggala, kalau kalian kenal nama itu, minggirlah. Putri Jenggala, memangnya siapa dia? Lagi pula kau terlalu cantik untuk kami takuti. Terlalu ayu, Sri Gunting kau lindungi Yunda Nuri. Ini urusanku. Maju, saudara-saudaraku. Raja Wali tak sudi menanti lagi. Dis, bu. Du, pok, du. Prak, tak. Tenaga Raja Wali memang tersisa sedikit, tapi itu sudah terlalu banyak untuk puluhan perampok ini. Ketika itu ia baru saja mengatasi keadaan. Berhenti, Raja Wali membalikkan badan dan melihat kedua kawannya telah tersandera. Raja Wali salah perhitungan, Sri Gunting memang tangguh, tapi bukankah gadis itu sudah tak bertenaga lagi? Apalagi disuruh menjaga Nuri. Raja Wali tak tahu harus bagaimana. Bingung ya, kami mau semuanya. Kalian bertiga, jangan hiraukan aku. Pergi Raja Wali, cepat. Sri Gunting, bukan main marahnya Raja Wali. Namun senjata tajam itu menempel di leher Sri Gunting. Menyerahlah, ingat, kalau kau macam-macam, habislah sudah gadismu ini. Aku yakin bila aku tak bertindak apa-apa, kami bertiga juga pasti akan mereka sakiti. Aku harus mengambil dan menanggung resikonya. Dengan kebulatan pendiriannya, Raja Wali merapal energinya. Teriakan yang membahana ini sungguh menyakitkan telinga mereka. Sebatang pohon di depannya dijadikan pemanasan Raja Wali. Dengan suara berderak, pohon itu tumbang. Bruk, semuanya berebutan mundur menyelamatkan diri. Bruak, tak, Raja Wali melesat merampas Sri Gunting. Sekaligus ia layangkan pedang ke arah lawan. Raja Wali memperlihatkan ketangguhan yang luar biasa dengan merampas kedua wanita rekannya dari tangan para perampok itu. Sri Gunting, sedangkan para penyamun itu segera melarikan diri. Ramuan manjur yang kau berikan padaku dulu itu. Mana itu Sri Gunting? Di dalam kantung bajuku. Ramuan itu segera ditaburkannya ke bagian yang terluka tak parah itu. Perhatian yang secuil ini, besar maknanya bagi sang dara. Kau jangan cemas ya, kau pasti akan cepat sembuh. Seperti juga aku selalu menyeretnya dalam kerepotan. Aku berhutang budi padanya. Terlalu banyak aku berhutang budi padanya. Bagaimana aku bisa membalasnya? Astaga, kau menangis Raja Wali. Aku hanya merasa sedikit terharu. Tak ada apa-apa kok. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Siapa tahu masih ada penyamun lain. Agak lama, barulah mereka keluar dari belantara lebat itu. Mereka tiba di sungai. Ingin rasanya berhenti di tempat sejuk ini. Tapi, hei, ada perahu tertambat. Ya, bisa kita gunakan untuk melanjutkan perjalanan bukan? Kita tak tahu siapa pemiliknya.
masa tega kita mencurinya? Nyawa sendiri saja sulit dilindungi, mengapa memikirkan orang lain? Ganti ruginya kita susulkan saja. Terlalu baik hati. Air sejuk itu mengheningkan pikiran mereka yang terlalu lelah. Raja Wali masih harus bertugas. Perjalanan jauh sudah mereka tempuh di air ini. Mengapa Yunda Nuri lama sekali pingsannya? Bagaimana memulihkannya? Sri Gunting menelan lagi sebutir pil manjurnya. Cepat telan ini, supaya kau lebih cepat baikan. Apa tidak lebih baik bila diberikan pada Yunda Nuri? Telan saja, banyak bicara, masih ada lainnya, tahu. Untuk tidak mengecewakan Raja Wali, Sri Gunting memberikannya sebutir pada Nuri. Waduh, hebat, sirkulasi darahku mulai normal dan hangat lagi. Bagaimana dengan Yundaku? Sungguh kau ini memerintahkan macam-macam padaku. Sri Gunting, segala kebaikanmu ini akan kubalaskan kelak. Aku tak menghitung soal hutang piutang kok. Janganlah menganggap kau ini sedang berhutang padaku. Kau tak tahu apa-apa soal pertolonganku ini. Apa sih yang dimaksudkan? Mungkin benar kata-kata Paman Singit. Wanita itu membuat pikiran repot. Harus menebak-nebak terus. Lucu memang, anak sekecil itu, dengan tubuh sebesar itu, tentu tak mudah juga untuk Sri Gunting memakluminya. Takut Sri Gunting tersinggung lagi, Raja Wali diam sepanjang perjalanan. Hingga mereka tiba di arus yang deras. Sungai terasa makin dangkal dan berbatu. Ia makin sibuk menghindari karang-karang cadas itu. Ini masalah lagi, kalang kabutlah bocah tanpa pengalaman ini. Raja Wali, arahkan perahu ke tepian saja, namun arus deras menghalangi niat mereka. Mereka tak menyadari, bahwa mereka sedang menuju ke sebuah jeram yang terjal. Meluncur, mereka kehilangan kendali sama sekali. Loh, air terjun, wah, terlambat, mereka sudah ada di tengah arus. Raja Wali jadi panik. Tenang, erat-erat Raja Wali memegang kedua temannya. Terlempar juga mereka keluar dari perahunya. Hening sebentar, Raja Wali bermeditasi sekejap. Sedangkan perahu itu hancur begitu menyentuh permukaan air di bawah. Mengurangi lajunya daya luncur, Raja Wali menggeser Nuri dan Sri Gunting ke samping. Lalu tubuhnya deras jatuh. Berkat dorongan Raja Wali tadi, kedua wanita ini jatuhnya pelan. Sri Gunting memeluk erat Nuri bersulam. Segera ia berenang keluar ke permukaan. Beruntung mereka menemukan sebilah papan terapung. Tak ada yang bisa kulakukan selain mengikuti kemana papan ini melaju. Raja Wali, batu demi batu terus mereka lalui. Sri Gunting berusaha menepi ketika tiba di arus yang tak seberapa deras. Dengan usaha keras, ia bisa mendaratkan tubuh Nuri di atas. Khasiat pil Sri Gunting mulai nampak. Astaga, Raja Wali mana? Aku tak tahu. Tadi kita bertiga jatuh ke jeram dan terpisah. Karena lelahnya, mata mereka berusaha mencari-cari Raja Wali. Kegelisahan itu mengalir dari hati mereka. Wow, aroma yang sedap sekali. Barulah mereka merasakan betapa laparnya mereka sekarang. Ada orang yang sedang memanggang daging di sekitar sini. Kita datangi saja dulu, baru kemudian mencari Raja Wali. Tubuh Nuri bersulam masih lemas sekali, namun semangat Sri Guntinglah yang memacunya terus berjalan. Nuri menyembunyikan rasa sakitnya karena malu pada Sri Gunting. Rasa-rasanya aroma ini berasal dari balik bebatuan itu. Tak terbayangkan kagetnya dua anak darah ini. Bolehkah kami beroleh sebagian makanan kalian? Tentu saja boleh gadis ayu. Belum pernah kulihat gadis-gadis secantik mereka. Bukan main, seperti bidadari ya. Mereka seperti para penyamun itu, hati-hatilah. Mengapa kami terus-menerus bertemu dengan perampok? Biarkan aku saja yang meladeni mereka. Bagaimana ya? Gagasan baru muncul di kepala Sri Gunting. Aku ini putri penguasa kota tak bertuan. Kelak, budi baik kalian akan kami balas berlimpah. Putri penguasa, andai kalian perlakuan kami dengan baik, ayahku akan memberikan imbalan yang luar biasa. Sungguh suatu kehormatan bagi kami bisa melayani putri penguasa. Rupanya nama itu cukup berpengaruh luas di sini. Dewa dari mana gerangan penguasa itu hingga menakutkan mereka?
Bagaimana, kurang asin, tambah garam Nona? Tidak, cukup enak kok, lahap sekali kedua putri penguasa ini makan. Kakak, masakan putri penguasa makannya begitu rakus. Mencurigakan, Nona. Apakah tuan penguasa merasa senang dengan hadiah yang kami persembahkan di ulang tahun beliau bulan lalu? Oh, kalian dari kelompok pembajak itu. Akan kuceritakan yang baik-baik saja pada ayahku. Sekalipun hadiah kalian kurang memuaskan. Benar, mereka gadungan. Kau tak tahu bukan, bahwa ulang tahun beliau itu setengah tahun yang lalu. Kalian lancang ya menipu kami. Beraninya, mereka sudah mulai beringas begitu sadar ditipu mentah-mentah. Tolong, kasihan Nuri yang sedang lemah-lemahnya ini. Pagoda Bidadari. Pualam Wungu mengalami apa yang dikhawatirkan gurunya dulu. Perutnya membengkak, dan sirkulasi darahnya jadi awut-awutan. Tolong guru, Ibunda Tirta Kemuning mendapatkan murid kesayangannya dalam keadaan sangat menderita. Kedua tapaknya ditekankan pada perut Pualam. Seberkas asap hijau keluar dari matanya. Tubuh Pualam Wungu kembali tenang meski nafasnya belum teratur. Wajahnya pucat pasi dan kuyu. Perutku masih terasa sakit guru. Kau akan segera sembuh dengan larutan awet ayu ini. Duduklah hening agak lama, agar sirkulasi darahmu kembali normal. Terima kasih guru. Apa yang terjadi denganku tadi guru? Kan sudah kuperingatkan dari semula, jurus ini berbahaya, kau saja yang terlalu terburu-buru. Simpul fatal 3 inci perutmu cedera parah. Kau harus minum larutan itu setahun, supaya tak kambuh penderitaanmu. Aku berjanji untuk tidak bertindak ceroboh lagi guru. Aku memang bersalah. Tak kusangka guru akan mengikatku dengan begitu licik. Dengan begini aku harus minta larutan awet ayu itu setiap tahun. Dengan larutan itu, kau tak perlu lagi merapal jurus barumu dengan was-was. Tapi ingat jangan sampai tertunda meminumnya setahun sekali. Terima kasih guru. Aku akan berusaha selalu menyenangkan hati guru. Bisakah kini aku meminta bunda air untuk diberikan pada suamiku? Boleh, boleh. Kau juga boleh pulang sekarang juga. Mereka segera menyusun rencana untuk pulang. Segera kapal mewah kerajaan Zouta meninggalkan negeri penuh misteri itu. Lalu, aku jadi bergantung pada kebaikan guru. Bagaimana kalau guru sedang marah padaku? Atau meninggal tiba-tiba? Hati Pualam Wungu jadi gelisah oleh akal licik Tirta Kemuning. Aku akan menghabisi nyawaku dengan menggigit lidahku. Nuri tak rela harus menyerahkan kehormatannya. Namun untuk melakukan niatnya pun ia tak bertenaga. Alangkah menyakitkannya sisa akhir hidupku ini. Demikian pula dengan penderitaan Sri Gunting. Wah, wah, wah. Sayang ya, cantik-cantik kok ternyata penipu. Dis. Namun kejahatan tak pernah tinggal, hanya kejahatan saja. Dis. Pok. Sang penolong datang di saat yang tepat. Sebuah tendangan saja dari Raja Wali sudah cukup buat mereka. Dek, dalam sekejap mereka berlima habislah. Duk, prak, hem, hidup ini telah kalian isi dengan berbagai kesia-siaan rupanya. Maka sia-sia pula kalian bila masih bernyawa. Oleh kenekatannya yang terbuang tadi, Raja Wali melemah lagi. Tuanku muda, Mereka jadi geli dengan ucapan polos bocah ini. Loh, kok malah menangis? Bukankah kalian sudah selamat kini? Terceritakan Raja Wali berhasil mendarat di sebuah tebing. Ia mencari Nuri dan Sri Gunting kemana-mana. Aroma daging para perampok itu pula lah yang mengundang kedatangan Raja Wali. Yunda, bagaimana dengan cederamu? Kurasa sudah baik, hanya lemas ini tak kunjung hilang. Muka tuan mudaku sendiri begitu pucat. Tuanku banyak kehilangan darah. Tenang saja, cedera kecil saja, aku masih mudah mengatasinya. Sambil makan, mereka menerusi perjalanan. Tak terduga puluhan kilo telah mereka tempuh. Dari ketinggian tanah mereka berpijak, mereka melihat sebuah gubuk reot. Seorang petani tua sedang menikmati ketenangan desanya. Setelah memperkenalkan diri, mereka uraikan kisah mereka. Waduh, memang kalian berani bertualang begini. Lihatlah itu, di sisi gunung itulah letaknya kota tak bertuan. Wilayah kekuasaan mereka amat luasnya.
Penghuninya adalah manusia-manusia tak berakal sehat, manusia-manusia tak berperi kemanusiaan. Tepatnya wilayah itu terletak di antara wilayah dinasti Shang dan Benteng Barat. Untuk memasuki wilayah kota tak bertuan, hanya ada satu jalan sempit. Sering kerajaan mengirim tentara ke sana, namun hilang begitu saja. Tak heranlah bila tempat ini dijadikan tempat pelarian untuk para penjahat. Dijadikan kediaman mereka. Dalam 50 tahun terakhir ini, konon kungfu para penguasa kota tak bertuan, belum menemui lawan seimbang. Naga hijau dan pipit merah adalah putra-putri penguasa yang termasyhur ketangguhannya. Kini, pengalaman apa lagi yang akan dialami oleh ketiga petualang kita? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 14, Kota Tak Bertuan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.